Bapak Ibu Saudara silahkan duduk, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Suatu saat saya ketika pada waktu itu ketika saya pergi, lalu saya kehilangan sesuatu. Dan pada waktu itu hilang barang saya nggak tahu lagi. Biasanya saya simpan di suatu tempat, lalu tetapi saya lupa di mana saya simpan barang itu. Yaitu hanya emas kecil saja, saudara. Entah saya lupa waktu mandi, lalu saya letakkan. Tapi sudah tidak ada lagi. Demikian juga kebiasaan daripada ayah saya dulu. Saya sudah relakan dan ayah saya dulu setiap gajian, saudara. Waktu gajian, ayah saya dulu itu sering menyisakan uangnya, langsung dia tabung seperti itu. Dia simpan, setelah itu baru yang lain-lainnya dia gunakan dengan yang ada. Tetapi cara Tuhan luar biasa. Dan pada waktu itu, ayah saya waktu dia menabung setiap bulannya, lalu tiba-tiba di tabungannya itu, karena waktu itu dia nabungnya bukan di bank, saudara, tetapi di rumah dengan celengan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah kan ngalami ya, nabung yang di celengan seperti itu. Nah lalu waktu tapi dicatat, bapak saya itu, ayah saya itu menyimpannya itu dengan catat, pamannya masukin 1.000, ditulis 1.000 gitu. Jadi ada bukunya. Selain daripada uangnya dimasukkan seperti itu. Jadi tahu berapa jumlah di dalam tabungan itu atau celengan yang dia simpan itu. Nah, suatu saat waktu dia buka itu celengan, jumlahnya beda, saudara. Langsung kok kurang ini. Lalu dia cari kemana ini, kok bisa hilang. Nah, saya nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Dan ayah saya juga nggak tahu, langsung dia cari-cari, coba dihitung ulang lagi, mungkin saya salah ngitung seperti itu. Nah sesudah itu dia mencoba lagi dilihat-lihat di bawah, mungkin ada yang jatuh waktu menghitungnya atau waktu membukanya. Dicari dan akhirnya ketemu, saudara. Lalu bapak saya senang, wah ketemu ini uang yang saya simpan ini. Kalau saudara kehilangan sesuatu dan menemukannya, apa yang terjadi? Pasti senang sekali. Demikian juga Bapa di surga. Mari kita buka firman Tuhan kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas 15. Tuhan menggunakan perumpamaan 15 ayat 8 sampai 10. Saya memberikan tema sukacita besar. Ya, sukacita besar temanya. Ayat 8 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita baca pasal 15 ayat 7. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah ini dikatakan di sini, atau perempuan ya, manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika kehilangan satu di antaranya
tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Di situ tanda tanya. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jadi ini ada seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Dirham tahu nggak saudara dirham? Dirham itu adalah mata uang Yunani. Nah, mata uang Yunani ini itu dirham itu dari perak. Ya, perak itu bahasa Yunaninya itu dharma gitu. Nah ini mata uang perak. Tetapi dirham ini juga dianggap 1 dinar. Adalah 1 dinar daripada uang Romawi. Nah 1 dinar itu adalah di mana kerjaan mereka sehari. Jadi orang kerja dalam 1 hari itu bayarnya 1 dinar. Nah ini besar saudara 1 dinar itu. Lalu kalau dari uang Persia, dirham itu adalah uang emas seberat 8 gram. Coba kalau saudara 1 gram aja sudah berapa sekarang? 500 ya? Atau 400? Saya udah lupa, nggak tahu karena udah nggak beli emas. Nah ini sekitar 400 sampai 500. 1 gram. Sedangkan di sini dikatakan uang emas itu ya, orang dari Persia itu 8 gram, hanya 1 uang. Ya, 1 uang dirham itu 8 gram. Bisa bayangkan kan betapa kayanya mereka. Nah ini, maka wanita ini, perempuan ini ketika kehilangan 1 dirham itu, wajar nggak dia cari? Kalau hilang, kalau Bapak Ibu Saudara kehilangan uang atau kehilangan perhiasan atau kehilangan emasnya, di rumah pamannya, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Coba apa? Pasti kalau gelap melakukannya apa? Pasang lampu. Demikian juga ini. Jadi di sini kita bisa belajar. Di situ dikatakan perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika kehilangan 1 diantaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Nah ini yang pertama pelajaran kita bisa lihat, maka wanita ini, perempuan ini akan menyalakan apa? Pelita. Kita kalau kehilangan barang gelap, maka kita pasti pasang lampu, betul nggak? Oh kalau nggak ada lampu di atas, maka kita buatlah lilin atau apa, kita cari. Ya kan? Nah ini, kita pertama belajar yaitu menyalakan pelita. Pelita itu apa saudara? Pelita itu supaya menerangi yang gelap. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara menjadi anak-anak Tuhan, apa yang saudara lakukan di sini? Saudara adalah menjadi terang. Terang di sekelilingnya. Pelita yaitu gunanya untuk menerangi kegelapan. Nah karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi terang di antara kegelapan. Di sekitar kita banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menjadi terang. Pelita, yaitu bagaimana caranya menjadi pelita? Yaitu seperti Tuhan Yesus, berkarakter Tuhan Yesus. Yaitu mencontoh kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kasih. Karena itu kita harus mengasihi tetangga kita. Kita mengasihi keluarga kita. Mungkin di antara kita ada orang tua yang suka jengkelin, betul nggak? Atau orang tua yang menyakitkan hati kita. Maka kita harus menunjukkan kasih kepada orang tua kita. Kita harus mengasihi sehingga orang tua kita bisa sadar dan kembali mengasihi kita. Demikian juga anak-anak, orang tua yang disakiti oleh anak-anak. Seringkali anak-anak itu menjengkelkan, menyakiti orang tua. Bagaimana orang tua sudah menolong anak-anaknya. Pamannya ya, sudah melahirkan. Ya kan? Anak, waktu mengandung sudah susah, sudah lahir. Anak itu
lalu bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa, orang tuanya jadi apa? Kalau orang dewasa berarti kalau anaknya sudah dewasa, orang tua menjadi tua. Ada kisah yang saya dikirimin, saudara. Ini kisahnya di panti jompo. Di panti jompo itu ada orang tua anak yang mengirimkan anaknya, orang tuanya ke panti jompo. Di panti jompo itu rupanya apa yang terjadi? Mereka itu di sana ada beberapa orang tua, ada salah satunya orang tua. Dia itu mungkin kebiasaannya begini, waktu bangun, terus dia mungkin duduk di bawah atau jatuh gitu. Lalu ada security-nya atau orang yang menjaga daripada orang tua ini, dia tidak mau menolong. Malah apa? Dipukuli. Jadi orang tua yang dititipkan di rumah jompo itu malah dipukulin sama orang ini. Nah itu namanya apa itu? Itu tidak ada kasih. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu Saudara saya ingatkan, yang sudah punya orang tua, jangan kau taruh ke rumah jompo. Rawatlah orang tuamu baik-baik, karena firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya apa? Panjang umurmu dan diberkati hidupmu. Demikian juga kita orang tua kepada anak-anak. Ketika kita membesarkan, biarlah kita juga memberkati anak-anak. Walaupun anak-anak itu suka melawan kita, maka Tuhan akan membuat anak-anak itu berbalik. Nah inilah yang menjadi namanya kita menjadi terang. Memang tidak gampang saudara kita menjadi terang. Karena apa? Kadang-kadang kita pun difitnah. Saudara mungkin berbuat baik kepada tetangga atau kepada anak, tapi difitnah, dijelekin terus. Tapi apa? Kita disuruh berkarakter Kristus, menjadi terang, maka kita balas enggak anak kita yang melakukan perbuatan yang menfitnah pamannya atau tetangga kita, atau kalau kita di kantor difitnah, dihianati, bahkan dijelek-jeleknya karena persaingan, apa kita balas? Kita anak-anak Tuhan tidak perlu membalas. Karena apa? Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Walaupun itu berat saudara, malah doakan musuhmu katanya. Ketika kita mendoakan mereka, musuh kita atau orang-orang yang menyakiti kita, Tuhanlah yang akan membalasnya. Kalau kita membalas, maka balasannya hanya tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau Tuhan yang membalas, jangan main-main saudara. Ada seorang ibu, dia dihianati sahabatnya. Waktu dia dihianati sahabatnya ini, dia dijelek-jelekan sahabatnya. Terus sudah gitu, ibu ini dia tidak membalas, dia hanya menasihati sahabatnya ini. Hai sahabatku, jangan kau lakukan itu. Baiklah kau lakukan firman Tuhan aja. Ayo bertobatlah, sadarlah kamu. Baiklah kamu jangan menyakiti hati keluargamu, suamimu, anak-anakmu. Tapi ibu ini waktu dinasihatin malah marah-marah. Bahkan dia mau melaporkan sahabatnya ini ke kantor polisi. Kamu ngapain ngurusin keluarga orang? Uruslah keluargamu sendiri. Malah dikatakan seperti itu. Apa yang terjadi saudara? Ibu ini yang menasihati sebagai sahabatnya, dia bilang, aku kan hanya kasih tahu, kamu mau apa tidak itu urusanmu. Tapi kalau kamu melakukan lapor polisi silahkan, apa salah saya? Langsung ibu ini berdoa untuk sahabatnya ini. Apa yang terjadi dengan sahabatnya ini saudara? Tuhan itu yang membalas. Sahabat ini tidak lama kemudian sakit. Dan sakit tidak lama kemudian mati, saudara. Jadi kita tidak perlu membalas. Tetapi kita menjadi terang, menyalakan pelita, yaitu terang. Supaya kelihatan di situ. Kita menjadi terang bagi sanak saudara kita yang belum percaya. Atau orang-orang yang
mencaci kita, walaupun sesama Kristen, biarlah kita menjadi terang. Nyalakan lilin, nyalakan pelitamu. Ini pelajaran yang pertama, di mana ketika kita kehilangan sesuatu, yaitu orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat itu, supaya kembali kepada Tuhan, maka kita harus menjadi terang dengan apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita berkarakter Kristus. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, tetap di ayat 8. Kita baca ulang ya. Kalau kita sering membacanya, pasti kita bisa menghafalnya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Pelajaran yang kedua adalah di sini, selain menyalakan pelita, harus apa, saudara? Kalau sudah saudara pasang lampu untuk mencari uang saudara yang hilang atau barang saudara yang hilang, saudara mencarinya bagaimana? Oh, dibersihin, mungkin siapa tahu ada di bawah-bawah kolong, betul enggak? Nah ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan, menyapu rumah. Apa artinya dengan menyapu rumah, saudara? Menyapu rumah berarti dibersihkan. Kotoran-kotoran yang ada di rumah, siapa tahu ada di situ sehingga rumah itu menjadi bersih. Betul enggak? Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah rumah bait Roh Kudus. Nah, itu perlu dibersihkan rumah hati kita. Yaitu di mana kita mungkin ada dosa-dosa yang masih belum dibereskan. Kita perlu dibersihkan ini. Karena itu kita harus melakukan apa? Galatia 5 ayat 22. Dikatakan apa di situ? Mari kita buka Galatia 5. Galatia 5. Galatia 5 ayat 22. Sudah menemukannya? Bisa salah satu membacakannya? Ya. Apa pertama dikatakan di situ? Tetapi buah roh ialah kasih. Sesudah kasih, sukacita. Sesudah sukacita, damai sejahtera. Sesudah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Emang gampang ini dilakukan. Kita suruh menguasai diri. Pengen marah tapi nggak boleh marah. Betul nggak? Tapi itu cara Tuhan loh mendidik kita. Kalau kita bisa menahan marah, itu adalah untuk kesehatan kita. Coba kalau Bapak Ibu Saudara suka marah-marah, yang terjadi penyakit apa yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara? Darah tinggi. Betul nggak? Nah, kalau sudah marah-marah, kalau itu ya, kalau orang lemah lembut, sabar, apa yang terjadi? Bisa ngalahin kota, kata Tuhan. Kota aja bisa dimenangkan. Itu kalau orang yang sabar. Kasih sukacita. Kalau kita ada kasih, maka kita akan merasakan tenang, sukacita, ya kan? Tapi kalau ada kebencian, jangan boro-boro saudara. Pamannya saudara benci satu orang, lihat orang itu pun udah nggak mau, betul nggak? Ih, ini kok ada lagi sih? Kalau bisa dia nggak usah lah ketemu aku, betul nggak? Ngapain ini? Kalau bisa ku habisin aja, betul? Nah ini, kebencian. Tapi kalau ada kasih, pengennya ketemu terus. Kayak saudara jatuh cinta. Kalau ada jatuh cinta, merasa kasih langsung pengen ketemu. Ya, kayak kalau saudara dulu suami istri yang masih punya suami istri, kalau sudah nggak punya, dulu masih ingat kalau waktu punya suaminya ya. Terus atau anak dengan orang tua. Nah, saya itu setiap hari itu ya nggak pernah nggak ditelepon sama Yosi nih.
Ya, mungkin kangen saya sendiri juga, ya. Langsung apa? Nggak tahu, cuman tanya kabar atau apa. Juga anak saya yang lain itu, ngapain mah? Lagi ngapain? Coba ditanyain, saya pikir aku ini anak kecil atau apa ya? Ditanyain ngapain? Sudah makan mah? Gitu coba. Ya kan? Itu karena kasih. Hanya gitu aja kita sudah senang, betul enggak? Nah demikian juga Bapa di surga, saudara. Itu mau kita memiliki kasih itu. Tuhan Yesus kasihnya besar sama kita, kita mau. Makanya kita harus rajin berdoa, beribadah. Itu karena Tuhan senang lihat kita. Memuji Tuhan, oh senang saudara. Siapa nggak senang dipuji? Nah ini, nah yang jelek-jelek itu dibersihkan, disapu. Rumah hati kita itu disapu oleh Tuhan. Yaitu Roh Kudus yang membersihkan. Supaya apa? Buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Coba saudara introspeksi diri. Dengan diri saudara waktu masa lampau. Bagaimana hidup saudara? Ada seorang ibu juga gitu. Dia bilang apa? Oh dulu, dia bilang dulu saya, jangan boro-boro orang bisa salah di hadapan saya. Saya punya pembantu, kalau dia salah sama saya, melakukan kesalahan yang saya lakukan, saya ambil selop saya lempar ke pembantu itu. Tapi karena sudah dijamah Roh Kudus, ya, dibersihkan rumah hatinya, disapu oleh Tuhan. Sekarang kalau ada pembantunya yang salah, dia hanya nggak mau marah seperti dulu lagi. Dia hanya tegur biasa. Ini ada perubahan. Ketika Tuhan sapu hati kita, ketika Tuhan bersihkan hati kita, maka ada perubahan hidup, saudara. Nah inilah yang kita belajar di dalam firman Tuhan ini. Di mana Tuhan membersihkan kita. Kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan contohkan di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 6 itu kisah dengan apa itu? Domba. Ya. Di mana ada domba 100 yang 99 hilang, yang satu pasti dicari. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga di sini, mari masih ayat yang 8 ya. Kita baca 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah ini, lalu lanjut ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku itu hilang sudah aku temukan. Lalu ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dicari. Ketika saudara mencari dengan menyapu, ya, dicari siapa tahu ada di kolong, disapu, dibersihkan. Lalu ketemu. Apa yang terjadi? Hore, sudah ketemu barang saya, betul? Nah ini juga Tuhan. Ketika menemukan orang yang bertobat. Saudara ketika menginjil, memberitakan Injil menjadi terang. Dari tetangga. Ataupun sanak saudara. Yang mungkin Kristennya hanya pakai salib. Ya tahu, kalung salib, aksesoris, saudara. Tapi kelakuannya, aduh, betul enggak? Oh, jangan lupa. Gereja setan pakai salib terbalik. Nah ini, hati-hati. Nah, ada juga mungkin keluar masuk gereja. Tapi sudah keluar gereja ngapain saudara? Wah, nyuri. Ya kan? Nyuri. Ada hamba Tuhan, ya, dulunya dia itu preman. Jadi preman sampai masuk penjara karena dia tukang copet.
Sampai suatu saat dia itu waktu mencopet, ya, dia di Senen sana loh nyopetnya. Tapi nyopetnya pinter juga dia. Karena dia tuh nyopet bisa nggak ketahuan. Jadi pamannya di samping dilihatnya ada kalung, ada apa gitu, emas gitu ya. Langsung cat gitu, cepat. Langsung ada teman-temannya gitu. Ada timnya 2 apa 3 gitu. Nah langsung cepat. Nah ini preman, kalungnya ya kalung salib. Ke gereja ya ke gereja. Tapi itu tadi keluar gereja nyopet saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Itulah yang terhilang. Langsung dia waktu bertobat, bertobatnya masuk penjara. Tahu nggak? Waktu dia copet itu kalung, karena dikejar mau dikeroyok, ditelan itu kalung saudara. Masuklah ke perutnya, ya kan? Masuk penjara. Nggak taunya keluar itu ya, kalungnya. Bisa keluar loh, luar biasa loh. Lewat itu, ya, kotoran. Disitulah dia bertobat. Dan sekarang dipakai Tuhan. Luar biasa. Diselamatkan. Dipulihkan. Ini terhilang. Lalu ditemukan. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bersukacita. Bahkan sekarang ini banyak Bani Keder dan Nabayot. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu itu ada seorang gadis. Dia percaya Tuhan Yesus, datang ke gereja kita, lalu kita layani, dan gak taunya gadis ini dari pantai selatan. Udah pantai selatan berarti dia punya apa? Pernah ke dukun dan dalam dirinya dimasukkan kuasa gelap. Supaya apa? Rupanya supaya setiap orang yang melihat dia tertarik kepadanya. Lalu setelah itu dilayani, dan akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Nah waktu terima Tuhan Yesus, setelah dilepaskan semua, kuasa kegelapannya itu sudah hilang. Dan dia terima Tuhan Yesus sampai sekarang saudara. Luar biasa. Di sini dikatakan apa? Ketika ditemukan, yang terjadi adalah di situ panggil orang-orang bersukacita. Rupanya kalau kita memberitakan Injil dan orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam diri kita? Ada sukacita, betul? Ada kegembiraan. Itu kita di dunia, apalagi yang di surga dikatakan di sini ayat 10 itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Satu orang berdosa bertobat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara membawa jiwa, malaikat surga bersukacita. Yaitu Tuhan sendiri. Ayat 7 di dalam pasal 15. Aku berkata kepadamu, apa dikatakan? Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau kita bawa jiwa, ngajak orang ibadah, orang itu pamannya nggak pernah ke gereja, nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, itu kita bawa kepada Tuhan. Malaikat bersukacita, kita bersukacita, dan kita rindu untuk yang lain ketika dibawa ke gereja, langsung yang lainnya juga sukacita. Ya kan? Semua kita bersukacita. Apalagi orang yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus, dibawa kepada Tuhan Yesus, semakin semua bersukacita. Sorga bersukacita. Amin. Bukan hanya itu, nama kita pun tercatat. Dan orang yang percaya Yesus itu tercatat namanya di sorga. Layak untuk masuk sorga. Karena KTP-nya sudah KTP sorga. Nah kita kalau punya KTP Indonesia, berarti kita warga negara Indonesia. Kemana-mana tunjukin KTP, warga negara Indonesia. Coba saudara pakai KTP lain, diusir saudara. Ketika kita percaya Tuhan Yesus diselamatkan, kita sudah memiliki ketentuan surga. Ketentuan surga apa? Percaya kepada
Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau tidak mengaku itu, ya nggak tercatat namanya di surga, nggak diterima di surga. Paling cuma ngelihat-ngelihat surga, betul nggak? Ngelihat itu dari jauh, nggak masuk, gitu loh. Nah ini kita, karena itu di sini firman Tuhan. Kita setelah menemukan dirham itu, menemukan jiwa-jiwa yang tersesat itu, yang terhilang, ada sukacita besar di surga. Amin. Kita pun bersukacita sebagai orang-orang percaya. Kita bersukacita menerima orang yang sudah diselamatkan. Orang yang mau bertobat, kita tidak akan jauhi, tetapi kita rangkul, kita terima. Disinilah firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus mengumpamakan dengan wanita yang kehilangan dirham. Kenapa mesti wanita? Karena wanita itu adalah diumpamakan mempelai daripada Tuhan Yesus laki-laki. Wanita itu adalah simbol daripada gereja. Wanita di mana Tuhan Yesus waktu lahir menggunakan wanita Maria untuk ibu daripada Tuhan Yesus. Itu adalah pengangkatan daripada Tuhan. Karena wanita juga dosa dilakukan waktu Hawa mengambil buah itu. Inilah Tuhan Yesus begitu besar kasihnya kepada kita. Sehingga ada sukacita besar terjadi ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ketika dirham itu ditemukan. Amin. Mari kita cari dirham yang hilang. Mari kita bersihkan hidup kita untuk mendapatkan dirham yang hilang itu. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.